to its good shape, and then we have confidence enough, to sorry, I mean to start investigating Mr. Suharto. Jumpa lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Amin Rais. Jadi Amin Rais adalah sosok tokoh politik yang sangat-sangat senior dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Beliau memiliki strategi-strategi dan manuver-manuver politik yang terbilang begitu hebat. Amin Rais ini sudah melalang buana dari masa ke masa, dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga saat ini. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Reformasi karena di tahun 1998 bersama dengan para aktivis tahun 98 tersebut, mereka berhasil menggulingkan kekuasaan diktator, yaitu Presiden Soeharto. Amin Rais juga mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN di tahun 1998 dan berhasil menduduki jabatan strategis sebagai Ketua MPR RI. Amin Rais di masa kepemimpinannya sebagai Ketua MPR RI berhasil mengubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan yang keempat. Amin Rais juga tokoh di balik naiknya Gus Dur sebagai presiden waktu itu. Jadi waktu itu Amin Rais yang mengusulkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun dalam perjalanan tidak sampai 5 tahun, Amin Rais pula yang melengsarkan kekuasaan Gus Dur tersebut. Pokoknya dulu itu suara dari Amin Rais itu sangat dikenal, sangat didengarkan. Apa yang disampaikan Amin Rais tentu banyak orang mengikutinya. Namun dalam perjalanan dari masa ke masa hingga dengan saat ini, sosok Amin Rais itu tidaklah seperti Amin Rais yang dulu. Amin Rais yang dulu dikenal sebagai tokoh politik yang begitu senior, yang begitu pintar. Setiap ucapannya, setiap tindakannya selalu didengar dan diikuti, namun sekarang bertolak belakang dengan masa lalunya. Di masa saat ini, apa yang disampaikan oleh Amin Rais, apa yang dikritiki oleh Amin Rais, tidak lagi didengarkan oleh elit-elit politik lainnya, baik yang ada di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Amin Rais sosok di balik lengsernya Soeharto dan di balik lengsernya Gus Dur. Di saat kekuasaan Presiden Joko Widodo, Amin Rais berusaha ingin menjatuhkan rezim Joko Widodo. Namun sayangnya apa yang disampaikan, keinginan yang disampaikan oleh Amin Rais itu tidak berhasil. Tidak ada tokoh-tokoh politik yang ikut kemauan Amin Rais untuk melengsarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Jadi Amin Rais ini dengan bangganya, dengan percaya dirinya bahwa dialah tokoh di balik jatuhnya Soeharto dan Gus Dur, maka kali ini dia mau mencoba lagi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari kekuasaannya sebagai presiden yang sah sesuai dengan konstitusi. Amin Rais sekarang seperti yang banyak orang katakan bahwa sudah menjadi gelandangan politik dan haus kekuasaan. Ya, itu memang benar. Amin Rais tidak seperti yang dulu lagi. Amin Rais yang sekarang adalah Amin Rais yang haus akan kekuasaan dan menjadi gelandangan politik saat ini. Jadi apa yang disampaikan Amin Rais itu tidak lagi digubris atau tidak lagi didengar oleh elit-elit politik saat ini. Bahkan Amin Rais juga didepak dari partainya yang ia dirikan, yaitu PAN. Kemudian dia keluar dan mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Jadi si kakek tua ini yang sudah sepuh ini, walaupun sudah tua,
sudah sepuh tapi masih saja bermain dalam dunia politik di Indonesia. Padahal usia-usia seperti Amin Rais ini adalah usia di mana harusnya pensiun dari dunia perpolitikan Indonesia dan harusnya berkumpul bersama keluarga dan anak cucunya dan menyiapkan dirinya untuk kembali ke rahmatullah. Sebenarnya seperti itu yang harus dijalankan Amin Rais. Amin Rais tentu berbeda sekali dengan mendiang B.J. Habibie. B.J. Habibie setelah tidak lagi mendapat kekuasaan di Republik Indonesia ini, beliau tenang-tenang saja, tidak ada tindakan perlawanan seperti Amin Rais. Dan beliau menjadi tokoh panutan untuk generasi muda. Ketika B.J. Habibie pergi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, banyak masyarakat Indonesia dari kaum milenial dan tokoh-tokoh politik begitu merasa kehilangan sosok tokoh yang hebat itu. Apakah Amin Rais bisa atau mau seperti B.J. Habibie yang akan dikenang selama-lamanya? Amin Rais seharusnya di usia seperti ini menjadi panutan bagi semua orang, terkhususnya kaum milenial, di mana kaum milenial bisa belajar tentang politik dan strategi-strategi politik dari Amin Rais. Bukan di usia seperti ini Amin Rais masih bermain dengan manuver-manuver politiknya yang sering menyampaikan narasi-narasi kebencian dan provokasi kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana dia berupaya untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Joko Widodo dan sering menyampaikan bahwa presiden saat ini adalah, atau rezim saat ini adalah rezim yang zolim. Ini ada yang terpenting lagi juga nih, bahwa Amin Rais yang dulu tidak seperti dengan Amin Rais yang sekarang adalah di mana banyak juga ucapan-ucapan dia itu yang dia sendiri tidak mampu untuk menuaikan ucapan dia atau janji-janji dia. Tentu kita masih ingat di Pilpres 2014 yang lalu, kalau Jokowi itu menang dan jadi presiden, maka dia akan jalan kaki dari Yogyakarta menuju Jakarta. Dan hingga saat ini janji itu belum terrealisasikan. Dan juga di 2019 yang lalu, di saat Pilpres lagi, yang mana Prabowo kalah dan Presiden Jokowi menang untuk periode yang kedua, dia mengatakan bahwa tidak akan menginjak istana selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Dan apa? Dia tidak menepati janji itu. Buktinya kemarin dia dengan tim-timnya datang ke istana untuk bertemu Presiden Jokowi dalam rangka untuk berbicara mengenai kematian 6 laskar FPI itu. Jadi apakah masyarakat Indonesia masih percaya dengan Amin Rais yang sekarang ini? Banyak janji-janji dia yang tidak dia tepati. Setelah dia omong habis, malah dia tidak buat. Contohnya jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Dan ketika menyatakan bahwa tidak akan menginjak kakinya ke istana, padahal dia injak juga, datang bertemu Presiden Jokowi, walaupun datangnya hanya 15 menit saja. Amin Rais ini juga buat diri seolah-olah dia Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama mereka lah, bersama partai mereka lah. Seolah-olah dia ini pemegang kunci surga. Seolah-olah dia ini selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat telepon, lewat WA, lewat Instagram, dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto itu adalah partai-partai Allah. Sedangkan partai-partai yang mendukung Presiden Joko Widodo itu adalah partai-partai setan. Jadi partai-partai di Indonesia yang dibangun atau didirikan oleh masyarakat Indonesia, oleh elit-elit politik Indonesia, namun dia mengatakan bahwa itu partai milik Tuhan. Padahal partai-partai tersebut didirikan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Sering menyampaikan kezaliman-kezaliman yang ada di bawah pemerintahan Joko Widodo, berusaha untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo karena dia menganggap
dia itu mampu dan bisa melengsarkan Soeharto dan Gus Dur, apalagi Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya, tindakan dia, usaha dia, ucapan dia, dan lain sebagainya itu tidak digubris sama sekali oleh elit-elit politik. Mereka tidak mau terbawa dengan narasi-narasi dari Amin Rais yang memang sudah tidak laku lagi kalau diterapkan di masa-masa saat ini. Mungkin dari Amin Rais ini kita perlu belajar bahwa di usia-usia kita, ketika sudah senja, ketika sudah sepuh, kita seharusnya menjadi panutan untuk banyak orang, sebagai tempat di mana orang mau belajar tentang pengalaman-pengalaman kita di masa muda dulu, bukan membuat sesuatu yang membuat gaduh Republik ini, yang kemudian membuat ada rasa kebencian dari masyarakat Indonesia. Apa yang dibuat oleh Amin Rais ini membuat pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak suka dan membenci sosok dari Amin Rais ini. Jadi seharusnya usia senja seperti Amin Rais ini adalah usia di mana dia lebih mendekatkan diri dengan keluarga dan cucunya. Lebih baik dia keluar saja dalam percaturan politik ini, karena memang usianya sudah tidak mumpuni lagi. Dan biarlah dia menjadi tokoh panutan untuk masyarakat Indonesia, terkhususnya kaum milenial yang mau belajar tentang politik di Amin Rais. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan.